Dan kecelakaan yang melibatkan truk terjadi di gerbang tol Ciawi ini mengakibatkan kemacetan pada pagi ini karena petugas gabungan masih terus melakukan evakuasi. Untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung bersama Bianca Sumendap langsung dari gerbang tol Ciawi melaporkan dari tempat terjadinya kecelakaan di sana. Untuk kondisi terkini, Bianca, bisa digambarkan bagaimana kondisi terkini di lokasi dari pantauan Anda saat ini? Ya, selamat pagi Iqbal dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan usai terjadinya kecelakaan yang terjadi tepatnya di tol Ciawi 2 ini, pemirsa. Saat ini memang berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, memang untuk kemacetan sendiri bila dibandingkan dengan pagi tadi ini sudah lebih terurai. Kendati demikian, memang saat ini Iqbal dan pemirsa memang hanya sekitar 3 lajur yang dibuka seperti itu untuk para pengendara, yang dimana tadi malam usai terjadinya kecelakaan beruntun seperti itu karena adanya sebuah truk yang bermuatan galon air yang menabrak 5 kendaraan yang sedang mengantri di pengambilan tiket yang berada di gerbang tol Ciawi 2 ini. Dan Iqbal dan pemirsa, ini yang akan ditunjukkan oleh juru kamera kami Alan. Dapat Anda lihat di layar kaca Anda bahwa saat ini pihak dari Jasa Marga sendiri masih terus membersihkan untuk puing-puing dan juga melakukan evakuasi terhadap sejumlah serpihan seperti itu usai terjadinya kecelakaan yang terjadi malam tadi. Dan pemirsa, saat ini kami juga akan berbincang lebih lanjut seperti itu dengan Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, yakni adalah Kompol Yudiono. Selamat pagi Pak Yudi. Terima kasih sebelumnya Pak untuk waktunya. Pak, bisa dijelaskan untuk kronologinya seperti apa Pak atas kecelakaan ini? Baik, terima kasih. Jadi kejadian tadi malam sekitar jam 23.30-an. Kemudian ada mobil truk yang mengangkut galon air mineral dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya, kemudian menabrak kendaraan yang sedang antri di pintu gate tol. Baik Pak, apakah saat ini sudah ada penyebab utama seperti itu Pak? Kecelakaan ini berdasarkan dari hasil penyelidikan sementara seperti itu Pak? Baik, untuk sementara karena pengemudinya sendiri masih belum sadar, jadi kami belum bisa menyimpulkan. Tapi nanti apabila sudah ada perkembangan nanti kita sampaikan kembali karena masih proses pemeriksaan saksi-saksi juga dan menunggu untuk pengemudinya sadar. Baik Pak, untuk korban jiwa yang luka-luka berapa Pak dan yang meninggal dunia ini ada berapa Pak? Baik, terima kasih. Untuk yang luka-luka ada 11 orang dan semua sudah teridentifikasi. Kemudian untuk yang meninggal dunia 8 orang, baru 1 yang teridentifikasi. Kemudian untuk yang sisanya kami masih menunggu dari Dokes Polda Jabar, dalam hal ini tim DVI untuk melakukan identifikasi sehingga kami tidak bisa terburu-buru untuk menyimpulkan ataupun mengambil keputusan, sehingga mohon waktu nanti perkembangan ataupun identifikasi akan disampaikan kembali. Baik Pak, untuk saat ini Pak bisa dijelaskan juga apakah akibat kecelakaan ini juga menimbulkan kemacetan atau bagaimana ini Pak? Untuk arus lalu lintas tadi malam memang sempat terhambat karena kita menutup gate tol, tapi kemudian setelah evakuasi korban maupun kendaraan, arus lalu lintas sudah kembali kita buka dan ada 2 gate tol yang masih kita tutup karena masih proses pembersihan material. Begitu Pak. Baik Pak, untuk saat ini berarti memang dalam prosesnya sendiri seperti itu evakuasi begitu ya Pak ya dari tim Jasa Marga ini ya Pak ya? Gimana? Untuk penyisihan ataupun pembersihan begitu ya Pak ya? Iya, untuk pagi ini kami akan memastikan bahwa gate tol ini bisa kembali normal dan membersihkan material dan merapikan yang kerusakan-kerusakan akibat dari kecelakaan tersebut. Begitu Mbak, karena sudah persiapan kembali saya untuk. Baik Pak, ini menunggu siapa Pak, bisa dijelaskan? Ini ada dari Pak Kakor Lantas maupun dari Pak Kapolda yang mau datang langsung ke TKP. Baik, terima kasih sekali Pak Yudi, selamat bertugas kembali. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kami dengan dimana dapat disampaikan bahwa terkait dengan kecelakaan ini, Iqbal dan pemirsa, dapat kami sampaikan memang untuk kemacetan sendiri ini sudah seperti itu, sudah terurai bila dibandingkan dengan malam tadi. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa kecelakaan ini terjadi tepatnya pada pukul 23:30 akibat adanya truk yang bermuatan air mineral seperti itu yang mengalami remblong lalu mengakibatkan kecelakaan beruntun ini. Dan dapat kami sampaikan pemirsa, memang untuk para korban jiwa sendiri ini sudah dibawa ke RSUD Ciawi seperti itu untuk mendapatkan penanganan. Dan saat ini memang kami masih menunggu karena tadi seperti yang disampaikan juga bahwa akan ada Kakor Lantas dan juga Kapolda yang akan datang seperti itu untuk meninjau lebih lanjut. Dan Iqbal serta pemirsa, dapat kami sampaikan juga memang penabrakan ini mengakibatkan lebih dari 11 korban luka-luka yang termasuk seperti itu dari supir truk serta ada 8
8 korban meninggal dunia. Tidak hanya itu juga Iqbal dan pemirsa, akibat kecelakaan ini juga mengakibatkan 2 dari mobil yang tertabrak ini meledak dan akhirnya terbakar seperti itu. Dan inilah Iqbal dan pemirsa situasi kondisi di pagi hari ini di pukul 8:06 ini pemirsa dapat kami sampaikan pihak dari Jasa Marga dan juga pihak dari kepolisian masih terus bekerja keras untuk melakukan pembersihan seperti itu, melakukan evakuasi terhadap adanya puing-puing yang merupakan bekas seperti itu dari kecelakaan tadi malam yang terjadi tepatnya pada pukul 23:30 ini. Dan pemirsa memang dapat kami sampaikan mengutip kembali seperti yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polresta Bogor Kota yakni adalah Kompol Yudhoyono menyebutkan bahwa memang untuk saat ini gerbang tol Ciawi yang sebelumnya sempat ditutup dan dialihkan ke gerbang tol 3 Bogor, namun saat ini sebanyak 3 pintu gerbang tol dari tol Ciawi ini sudah dibuka kembali dan diharapkan agar tidak ada kemacetan seperti itu dan dapat kembali menguraikan kemacetan yang terjadi pada subuh atau dini hari tadi seperti itu. Dan mengutip yang disampaikan oleh pihak Polresta Bogor dan tim Jasa Marga memang yang sampai saat ini masih terus melakukan pengevakuasian dari puing-puing kendaraan. Terkhusus pemirsa kalau kita lihat pagi tadi ini banyak sekali galon-galon air yang berjatuhan dari truk yang mengalami remblong ini. Dan mengutip yang disampaikan oleh Polresta Bogor berpesan agar warga yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati seperti itu dan dihimbau untuk tidak terlalu mengambil kecepatan yang tinggi dan mengambil kecepatan yang lambat agar terhindar dari bahaya dan memastikan untuk keselamatan baik itu dari seluruh penumpang. Iqbal. Baik, Bianca bisa Anda gambarkan ini gerbang tol yang nomor berapa? Karena biasanya kalau truk itu kan berada atau membayar tol di gerbang tol yang paling kiri ya. Nah, TKP terjadinya kecelakaan ini gerbang tol nomor berapa dari kiri, Bianca? Baik Iqbal, memang untuk saat ini untuk dapat kami tunjukkan memang untuk kecelakaan sendiri ini terjadi tepatnya di belakang saya seperti ini. Jadi memang ini tepatnya kedua seperti itu, ketiga maksud kami dari kecelakaan itu. Dan ini dia Iqbal dan pemirsa di mana malam tadi tepatnya pukul 23:30 terjadi seperti itu kecelakaan yang mengakibatkan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada sekitar 11 korban luka-luka yang termasuk dari para supir truk dan juga 8 korban meninggal dunia. Dan Iqbal dan pemirsa, Anda bisa lihat di layar kaca Anda saat ini yang akan ditunjukkan oleh juru kamera kami, memang itu adalah lokasi seperti itu di mana tadi malam terjadinya kecelakaan beruntun ini. Dan memang Iqbal dan pemirsa sampai saat ini para petugas seperti itu masih berjibaku untuk membersihkan seperti itu dan melakukan pembersihan terhadap puing-puing yang merupakan sisa seperti itu dari terkhusus karena kan tadi malam seperti yang saya sampaikan bahwa adanya galon air yang berjatuhan dan juga serpihan dari mobil-mobil yang begitu yang mengakibatkan banyak sekali. Dan memang pagi ini sudah kondisinya jauh lebih terurai seperti itu bila dibandingkan dengan pada dini hari tadi, Iqbal. Baik, Bianca, Anda tadi berangkat dari Jakarta ya berarti ya. Bisa Anda ceritakan pada saat Anda berangkat dari kantor menuju ke TKP kecelakaan, apakah Anda sudah merasakan kemacetan yang terjadi? Ya Iqbal, betul sekali. Memang untuk pada saat saya dan juru kamera kami berangkat dari Jakarta itu tepatnya sekitar pukul 6:20, sekitar kurang dari 6:30 begitu ya. Tetapi memang ketika sampai ke gerbang tol Ciawi 2 ini memang ketika dari Jakarta menuju hingga sampai di Cibubur seperti itu hingga Sentul itu tidak ada kemacetan. Tetapi ketika sampai dari Sentul sampai ke tol Ciawi ini memang sempat begitu ya melambat, tetapi dapat kami sampaikan tidak terlalu macet begitu. Jadi memang masih terkondisi dengan baik begitu Iqbal, karena kalau kami lihat begitu ya dari pantauan kami dari pagi tadi bahkan sampai saat ini pihak kepolisian sendiri ini terus begitu melakukan penyampaian begitu langsung membantu untuk agar memastikan tidak ada kemacetan begitu Iqbal maksud kami. Dan dapat kami sampaikan juga memang seperti yang saya sampaikan untuk kurun waktu dari Jakarta seperti itu ke Ciawi ini kan kalau berdasarkan dari peta yang kami lihat itu sekitar memakan waktu ya sekitar 1 jam begitu Iqbal. Tetapi tadi memang
kurang lebih sekitar 1 jam 20 menit, jadi memang lebih lambat. Tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, masih terkondisi dengan baik karena bila dibandingkan dengan dini hari tadi yang sempat terjadi kemacetan begitu ya Iqbal. Tetapi kalau di pagi hari ini sudah jauh lebih baik dan sudah jauh lebih terurai. Tetapi memang kondisinya tidak terlalu lancar begitu Iqbal. Jadi memang tidak macet, tapi memang tidak terlalu lancar. Dan berdasarkan informasi terakhir begitu ya yang kami dapatkan juga dari pihak kepolisian, yakni dari Kasatlantas Polresta Bogor Kota, yakni Kompol Yudhoyono juga menyebutkan bahwa masih terus begitu untuk mengatur di gerbang tol Ciawidi ini dipastikan untuk bisa kembali berjalan normal begitu Iqbal. Di belakang Anda saya lihat ada seperti puing atau badan dari truk ya kalau tidak salah yang sedang dibereskan, ada juga galon-galon di situ. Nah kalau kita melihat tentu kita mengirimkan simpati dan duka cita terhadap korban yang sudah terkonfirmasi meninggal. Ada 8 orang yang meninggal, Metro TV menyampaikan duka cita. Tapi tentu kita perlu untuk membahas supaya tidak ada lagi kejadian kedepannya seperti ini. Ini fatal sekali, Bianca, 8 orang meninggal. Bisa Anda gambarkan kalau dari puing-puing yang Anda lihat di sekitar, kemudian bangkai mobil yang juga ada informasinya terbakar, kemudian truk yang juga sudah dievakuasi. Mungkin tergambar tidak bahwa kecelakaan ini sangat fatal sekali sehingga sisa-sisa dari mobil dan juga truk tersebut masih harus dievakuasi sampai sekarang sudah berjam-jam lamanya sejak kecelakaan ini terjadi. Betul sekali Iqbal, tentu memang duka yang mendalam seperti itu bagi setiap korban. Dan memang dapat kami sampaikan pemirsa, di belakang kami tepatnya, meskipun saat ini sudah berlangsung sekitar 10 jam, memang proses dari pembersihan, dari evakuasi dari puing-puing ini Iqbal dan pemirsa memang memerlukan waktu yang cukup lama seperti itu. Dan dapat kami sampaikan juga memang Iqbal dan pemirsa, di mana kecelakaan ini terjadi tepatnya 5 kendaraan seperti itu. Dan ada 2 mobil yang terbakar. Tentu ini memang dari kecelakaan ini yang digambarkan juga dari pihak kepolisian, serta kami juga sempat berbincang dengan para pihak seperti itu yang ada pada saat kejadian, memang menyebutkan bahwa kecelakaan ini begitu fatal begitu Iqbal. Lantaran kondisinya adalah truk yang bermuatan air mineral ini lalu menabrak seperti itu mobil-mobil atau kendaraan sebanyak 5 kendaraan yang mengakibatkan terbakar seperti itu. Dan yang saya sampaikan di awal bahwa ada 2 mobil yang terbakar, inilah yang menjadi titik fatal di mana kebakaran terjadi. Tetapi untungnya Iqbal dan pemirsa, yang berdasarkan informasi dari yang kami dapat dari pihak kepolisian sendiri menyebutkan bahwa langsung seperti itu dilakukan pemadaman sehingga memang kondisinya sendiri bisa langsung tetapi itu memang memerlukan waktu, di mana disampaikan kurang lebih dari 45 menit hingga 1 jam untuk proses pemadaman api terhadap kedua kendaraan yang seperti yang saya sampaikan di awal, ada sebanyak 5 kendaraan ini dan 2 mobil yang terbakar. Jadi memang untuk kondisinya sendiri Iqbal memang memerlukan usaha yang begitu keras begitu dari para petugas dan juga dari pihak kepolisian, karena mengingat ini ada 5 kendaraan dan 2 kendaraan yang terbakar akibat dari kecelakaan beruntun ini Iqbal. Dan dimana kalau kita lihat pemirsa, memang muatan dari truk ini adalah merupakan galon air atau galon air mineral. Dan kejadiannya sendiri adalah ketika sebuah truk ini menabrak begitu 5 kendaraan yang sedang antri pengambilan tiket. Jadi memang kondisinya sendiri begitu tiba-tiba sehingga para pengendara pun dalam proses yang begitu cepat begitu Iqbal, yang mengakibatkan kejadian ini begitu mengakibatkan 11 korban yang mengalami luka-luka. Dan seperti yang disampaikan oleh dari Kasatlantas Polresta Bogor Kota, sampai saat ini pun supir seperti itu yang ini juga masih belum sadar. Dan ada 8 korban Iqbal dan pemirsa yang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu Iqbal dan pemirsa, kecelakaan ini juga mengakibatkan 2 dari mobil yang tertabrak ini meledak, yang terbakar. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa semua korban saat ini sudah dilarikan ke RSUD Ciawi. Dan itu dia pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan dari gerbang tol Ciawi ini. Tentunya duka yang mendalam dan turut berduka untuk seluruh korban. Kembali ke studio.
Baik, Bianca, terima kasih. Mungkin Anda juga bisa mencari informasi karena kami mendapatkan informasi bahwa ada beberapa petugas jasa marga dan juga security jasa marga yang juga menjadi korban luka. Mungkin jika ada perwakilan dari jasa marga di sana bisa kita wawancara untuk mendapatkan informasi terkait hal itu. Terima kasih, Bianca Sumedap melaporkan langsung dari TKP kemacetan. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.